Sepertinya dia memiliki kitab Sambala, Bu. Jaka! War? Apa yang terjadi, War? Kau pernah merasakan di tengah kuda tepat di dadamu? Oh, belum. Jangan sampai. Kalau lagi apes, kau bisa mati. Di awal episode ini, kita menuju pada Gendawar yang di saat itu tampak masih lemas karena pertarungannya semalam dengan Nyai Parwati dan Arya Soma yang cukup menguras tenaga. Pagi itu, ia pun berpura-pura mengajak Jaka mencari rumput ke arah selatan yang pastinya akan melewati tempat pertarungannya semalam. Ia pun memaksa Jaka untuk memacu kuda tersebut agar bisa lebih cepat larinya. Sebab ia sudah terburu-buru, takut jika dirinya didahului oleh orang lain. Ketika telah sampai di perbatasan hutan sebelah selatan, mendadak saja Gendawar pun menyuruh Jaka untuk berhenti karena ia tahu pertarungannya semalam terjadi di sekitar tempat tersebut. Beruntung Jaka adalah sahabat yang baik hati sehingga ia menurut saja apa kata Gendawar, walaupun ia sendiri sedikit bingung. Kamu betul-betul mau nyabit rumput di sini, War? Ada apa? Jaka, cepat kemari. Angkat. Bawa ke gerobak. Orang ini pingsan. Ada nih. Cepat Jaka, pacu kudanya. Mana? Selawi. Kenapa tidak ke Suradadi saja? Di sana ada dukun yang masyhur. Cepat pacu kudanya. Kita ke Selawi. Sebelum terlambat. Ayo. Gendawar pun langsung mengajak Jaka ke Selawi untuk membawa Nyai Parwati dan Arya Soma yang sudah hampir tewas tersebut. Sebab apabila mereka sampai terlambat, maka nyawa kedua orang yang mereka bawa itu bisa lepas dari jasadnya. Setelah melewati hutan dan lembah, serta hampir setengah hari mereka menaiki gerobak kuda itu, mereka pun sampai di pinggiran wilayah Selawi dan menuju pada sebuah rumah gubuk yang letaknya cukup terpencil. Gendawar pun mengatakan kepada Jaka bahwa dahulu ia pernah dibesarkan di tempat itu oleh seorang wanita tua yang masih terikat saudara dengannya. Siapa perempuan itu, Gendawar? Tolong, Bu. Kalau terlambat bisa mati. Ayo. Kok ketawa? Ada apa, Bang? Apa ini Parwati? Bang kenal? Ya kenal sekali. Aku yang membesarkan. Kenapa ini? Oh, itu. Entah kenapa, Mbak. Tahu-tahu tergeletak di rumput. Oh. Apa pangeran sudah tahu? Pangeran siapa, Bang? Pangeran siapa lagi? Ya pangeran Purbaya. Sudah, nggak usah dikasih tahu. Rahasia. Kenapa, Bang? Panjang ceritanya. Lain waktu aku ceritakan. Kamu sekarang belanja. Sejak kecil, memang Gendawar memanggil wanita tua itu dengan nama Embong. Ternyata wanita itu telah mengenal siapa itu Nyai Parwati, yang juga pernah menjadi anak asuhnya.
Setelah menyuruh Jaka untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, si Embong pun juga meminta izin untuk keluar, yang tujuannya adalah mencari bahan obat-obatan. Dan ia menyuruh Gendawar untuk menjaga rumah dengan mengunci pintu serta tidak pergi kemana-mana, sebab kedua pendekar yang sedang terluka itu sangat membutuhkan pertolongan mereka. Beruntung Gendawar cepat-cepat membawa Nyai Parwati, karena Mak Lampir dan kawan-kawannya ternyata juga menuju ke tempat bekas pertarungannya semalam. Mereka mencari Nyai Parwati dan Arya Soma. Aku lihat semalam dia bertempur di sini. Ketua mengeroyok Topeng Hitam dengan ibunya. Sesudah ledakan terdengar, aku dan si Grandong hilang pikiran sesaat. Dan setelah sadar kembali, aku melihat Topeng Hitam sudah lenyap. Mak Lampir lihat sendiri suamiku tidak apa-apa. Aku melihat mertuamu tersenyum ketika meraba urat nadi tangan suamimu. Itulah yang membuat aku yakin bahwa ketua tidak apa-apa. Sekarang kita harus bisa menemukan menantuku. Perasaanku selalu tidak enak. Kalau sudah timbul begini, biasanya akan terjadi apa-apa sih. Aji Basa Pamungkas pun tampak khawatir dengan keadaan Arya Soma, sehingga Dian Selasih mengusulkan agar mereka berpencar supaya bisa menemukan Arya Soma dengan lebih cepat. Dan barang siapa yang bertemu duluan dengan Soma, maka ia harus memberitahu yang lain dengan ajian Sabta Pangrungu atau ilmu mengirim suara jarak jauh. Setelah semuanya setuju, mereka pun menuju ke 4 arah yang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing. Sementara itu, Nyai Parwati kini tampak sudah siuman, dan ia kelihatan sangat lemah. Si Embong pun memberinya jamu untuk memulihkan sedikit tenaga dan kesadarannya. Sepertinya wanita itu mengenal si Embong, namun ia sedikit lupa, mungkin karena ia masih sangat lemah. Nyai dalam keadaan tidak waras. Cepat diminum jamunya. Loh, kok kamu ada di sini? Anak saya sebenarnya keponakan, anak kakak saya. Tapi saya pelihara sejak masih bayi. Waktu kakak saya meninggal, ya si Gendawar ini yang membawa Nyai ke sini. Aku berutang budi padamu, Gendawar. Jangan dipikirkan, Nyai. Waktu kami akan ngerit rumput, kami temukan Nyai pingsan. Makanya kami buru-buru bawa kemari. Karena Simbong mengerti pengobatan. Dengan tanpa diminta, Gendawar pun menjelaskan bagaimana ia bisa sampai membawa Nyai Parwati ke tempat tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman suatu saat kelak. Di tengah pembicaraan mereka, di luar gubuk tersebut, tampak Aji Basa Pamungkas yang menyamar sebagai Topeng Hitam dan sedang mengendap-endap mendekati gubuk tersebut. Lalu ia pun mencabut pedangnya untuk mengintip keberadaan Arya Soma yang letaknya di saat itu tepat di belakang Jaka yang sedang duduk. Setelah mengetahui dengan persis dan jelas posisi Arya Soma, si Cikas itu pun kemudian segera beraksi. Aku berutang nyawa pada kalian berdua. Aku akan membalas kebaikan kalian berdua. Insya Allah. Aku tidak mengharapkan balasan kebaikan dari Nyai. Karena kebaikan Nyai terlampau banyak, sehingga tidak bisa ditebus dengan apapun. Ya, Aji Basa Pamungkas ternyata berhasil membawa kabur Arya Soma ketika perhatian Gendawar, Jaka, dan Nyai Embong tertuju pada Nyai Parwati. Namun kini, mendadak si Cikas itu pun diserang oleh Grandong. Setelah beberapa jurus bertarung, si Cikas pun memberitahu makhluk jelek itu siapa dirinya sebenarnya.
Lalu ia pun membuka topengnya dan menyuruh Grandong untuk memberitahukan kepada Mak Lampir dan Dian Selasih kalau ia akan ke hutan Margasari. Sementara itu, Nyai Parwati yang mengetahui Soma diculik oleh topeng hitam pun kini tampak muntah darah setelah ia berusaha bergerak dan mengeluarkan tenaga dalamnya. Padahal hal itu sangat berbahaya bagi dirinya dan merupakan pantangan karena ia sedang sakit keras. Ngaso itu penting supaya orang jadi kuat. Bagaimana aku bisa mengasuh kalau anakku sendiri terancam bahaya, Mbong? Kalau Nyai tidak mengasuh, yang terancam bahaya jadi dua-duanya, Nyai dan anak Nyai. Betul, Nyai. Kalau Nyai mengasuh, sakit Nyai bisa diobati. Itu sama artinya nyawa Nyai akan tertolong. Apalagi yang hendak Nyai hadapi, wah, bukan lawan sembarangan. Berat, Nyai. Gendawar! Cepat laporkan keadaan Nyai ini pada bendaramu. Katakan bahwa... Jangan. Nyai, warga yang baik adalah yang mau melaporkan kepada petugas jika ada kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Tidak usah. Nyai Parwati pun langsung mencegah Gendawar untuk melaporkannya. Setelah ia mendengar kata-kata Nyi Embong, ia pun menyuruh merahasiakan apa yang terjadi kepada dirinya itu. Ia pun mengatakan bahwa biar ia sendiri nantinya yang akan mencari Arya Soma. Setelah itu, Nyai Parwati pun segera duduk bersila, lalu mengerahkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka dalamnya. Nyi Embong pun kemudian menyuruh Jaka dan Gendawar untuk keluar agar tidak mengganggu Nyai Parwati yang butuh ketenangan tersebut. Di malam itu, tampak Nyai Rara Wirati dan Mira pembantunya menuju ke sebuah tempat yang telah dijanjikan oleh seorang dukun yang ternyata adalah Nyi Randa, seorang ratu ilmu hitam dari Gunung Sumbing yang merupakan sekutu Mak Lampir. Tujuan Nyi Rara Wirati menemui dukun tersebut adalah untuk mencari tahu tentang keberadaan suaminya, Adipati Haryo Sentano, yang sudah beberapa minggu ini menghilang. Kedua wanita itu tampaknya tidak mengetahui siapa yang akan mereka temui tersebut dan apa akibat nantinya jika mereka berhubungan dengan wanita setan tersebut. Namun sebenarnya sudah ada orang yang berusaha datang dan hendak mencegah serta memperingatkan mereka berdua tentang siapa itu Nyi Randa. Ki Gede Caringin, kau kenal dia? Iya, Kanjeng. Urungkan maksudnya. Maksudnya apa? Ke rumah Nyi Randa. Bukan kebaikan yang akan Nyai dapatkan, tapi malah petaka. Dia dukun ilmu hitam. Fitnah! Jangan banyak bicara, lelaki. Kepalamu bisa aku pelintir jika bicaramu tidak tahu sopan santun. Aku atau kau yang akan kupelintir, sehingga kau tidak bisa menyebarkan ilmu hitammu pada segenap penduduk. Mulutmu yang berbahaya itu yang harus aku sumbat. Ya! Ya! Ya, kini terjadilah pertarungan di antara Ki Gede Caringin yang merupakan salah satu petinggi kerajaan tersebut dengan Nyi Randa, dukun ilmu hitam yang sakti sekali. Lelaki itu pun mencoba untuk mengadu kesaktian yang dimilikinya dengan Nyi Randa. Namun sepertinya sekutu Mak Lampir tersebut adalah lawan yang tangguh bagi Ki Gede.
Pada jurus-jurus awal sudah kelihatan kalau Ki Gede Caringin cukup kesulitan untuk membendung serangan-serangan wanita setan tersebut. Bahkan dirinya sendiri justru terkena jebakan lawannya. Ada apa mencariku? Minta tolong menemukan suami bendaraku yang hilang, Nyi. Siapa namanya? Raden Haryo Sentanu. Walaupun kedua wanita itu telah mendapatkan peringatan keras dari Ki Gede Caringin, namun mereka tetap nekat untuk meminta bantuan kepada dukun hitam tersebut guna menemukan di mana Adipati Haryo Sentanu berada. Mereka tidak tahu padahal sang Adipati kini telah menjadi suami dukun hitam itu sendiri. Bahkan Nyai Rara Wirati pun langsung menyanggupi semua syarat yang diberikan oleh wanita setan tersebut tanpa berpikir lebih panjang. Sebab yang difikirkannya hanyalah mendapatkan suaminya kembali bagaimanapun caranya. Sepertinya sudah ada yang direncanakan oleh Nyi Randa terhadap wanita tersebut, sehingga ia menyuruh istri Adipati Haryo Sentanu itu untuk berjanji melakukan apapun yang akan diperintahkan olehnya. Setelah setuju, Nyi Randa pun mengajak keduanya untuk menuju ke rumahnya. Jangan sentuh. Di belakangku. Gede. Kakang. Kang. Aku tidak kuat, Kiai. Aku kan sudah bilang, dia bukan tandingan Ki Gede, tapi Ki Gede bersikeras mau mencoba. Dia benar-benar wanita iblis. Lipan dan ular naga dia keluarkan. Kalau manyuranku tidak ada artinya apa-apa buat dia, Kiai. Makanya, kalau ada orang ngomong, dengarkan. Buang segala keris yang ada kodam atau parewangannya. Iya, Kiai. Tidak ada gunanya. Sungguh beruntung karena ada Kiai Jamas yang mampu menyelamatkan Ki Gede Caringin. Kiai Jamas pun menasihati orang itu untuk tidak membanggakan ilmu dan senjata yang mengandung kodam, karena semuanya tidak akan berguna jika lawannya lebih tangguh. Sang Kiai pun menyuruhnya untuk bertawakal saja sambil membawa Ki Gede masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, di rumah Nyi Randa tampak Adipati Haryo Sentanu yang kelihatan sangat khawatir melihat istrinya dan pembantunya yang tergeletak di hadapan dukun hitam tersebut. Wanita setan itu pun mengatakan bahwa ia akan menjinakkan istri Ki Haryo Sentanu agar ia bisa hidup di Kadipaten bersama dengan sang Adipati sebagai suami istri. Ia pun kemudian menyuruh sang Adipati untuk membawa Nyai Rara Wirati menuju ke Kadipaten dengan kereta kuda yang telah disiapkan olehnya di depan sana, sedangkan dirinya sendiri akan segera menyusul. Hampir 2 bulan Ki Sentanu hilang dari Kadipaten, dan saya pun sudah menyuruh prajurit untuk mencarinya. Tapi hingga sekarang belum juga ditemukan. Aneh. Betul-betul aneh. Senjatanya ditemukan, orangnya lenyap entah kemana. Kiai Basari pernah bermimpi
Kanjeng Haryo sedang dikepung api. Apa itu takwilnya, Kiai? Kanjeng Haryo sedang menghadapi bahaya. Tapi bahaya apa? Aku sendiri tidak tahu. Di mana Kiai Basari sekarang? Pagi-pagi sekali Kiai Basari sudah pergi meninggalkan padepokan. Ketika itu, tampak Kiai Basari yang sedang berjalan menuju Kadipaten seorang diri, dan mendadak saja ada Gendowor dan Jaka yang menghampirinya serta menanyakan kemana arah sang Kiai pergi. Kiai Basari pun menjawab bahwa dirinya hendak menuju ke Kadipaten, sedangkan Gendowor dan Jaka pun menjelaskan kalau mereka akan mencari rumput di batas kota. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja ada suara orang yang sedang menggebah kudanya dengan kencang. Ketiganya pun kemudian segera bersembunyi sambil mengintai siapa orang yang akan lewat itu dengan rasa penasaran. Kanjeng! 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 Benar, kereta tadi dinaiki Raden Haryo. Iya, betul Kiai. Kita harus mengikutinya, Kiai, supaya kita tahu di mana Kanjeng Haryo sekarang berada. Iya, ayo cepat, sebelum mereka jauh. Ayo. Kau pergi sana. Mau kemana? Nanti busuk. Aku ke sungai, nggak tahan. Jangan lama-lama ya. Jaka, mau kemana Gendowor? Bongkar di sungai, tidak tahan katanya. Tampaknya Gendowor akan mengintai sendiri tentang kemunculan Adipati Haryo Sentanu yang terkesan aneh tersebut, sebab ia tahu akan lama dan repot jika harus bersama dengan Kiai Basari serta Jaka. Jaka dan Kiai Basari pun kemudian mengikuti arah kepergian kereta kuda Adipati Haryo Sentanu menuju Kadipaten. Setelah sampai pada kediamannya, Nyai Wirati pun tampak siuman dari pingsannya, dan wanita itu pun sangat senang ketika melihat Adipati Haryo Sentanu berada di sampingnya. Mereka pun tampak saling melepas rindu. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah Nyi Randa. Hal itu membuat Nyai Wirati senang karena menurutnya Nyi Randa lah yang telah mempertemukan dirinya dengan suaminya itu. Ia pun menyambut wanita setan tersebut dengan senang hati, dan ia pun memperkenalkan suaminya kepada tamunya itu. Pada kesempatan inilah Nyi Randa menjajal kepatuhan Nyai Wirati kepada dirinya, dan ternyata benar wanita itu benar-benar menyerahkan suaminya kepada dirinya. Sedangkan Adipati Haryo Sentanu sendiri sampai menjadi merasa aneh dengan sikap istrinya yang seolah-olah dengan sukarela memberikan dirinya kepada orang lain. Tapi dia ingin mengambilku, Nyai. Diambil itu untuk ditolong. Nyi Randa itu dukun terkenal yang tidak ada duanya di tanah Jawa ini, Kang Mas. Kiai, Mengintip apa Gendowor? Kanjeng Haryo, Kiai. Mestinya yang kau intip wanita yang baru datang itu. Sama sekali saya tidak mengenal siapa dia, Kiai. Dia dikenal sebagai Ratu Ilmu Hitam yang menjadi kawan karib Mak Lampir. Tujuannya kemari, Kiai? Dia ingin merebut kadipaten ini dengan cara merusaknya dari dalam. Jahat benar dia. Kalau begitu saya harus segera melaporkannya pada Kanjeng Pangeran, Kiai. Jangan. Kiai Jamas pun mencegah Gendowor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Purbaya, sebab sang Kiai sudah lama mencari tahu keberadaan Nyi Randa, dan untuk kali ini wanita itu pun sendiri yang datang ke Kadipaten, sehingga mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut untuk membasmi wanita setan itu, yang sejatinya sangat berbahaya karena bisa merusak bahkan menghancurkan Kadipaten dari dalam dengan mengadu domba para petingginya. Aku sudah lama mencarinya. Kalau kau melaporkan pada Kanjeng Pangeran Purbaya, dia akan mengerahkan pasukannya untuk menangkap Nyi Randa. Nyi Randa namanya?
Iya, kau mesti hati-hati dengannya. Jangan sampai dia kabur hanya karena tindakan yang gegabah. Kalau dia menghilang, kita akan sulit mencarinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kiai? Kau sudah menguasai ilmu raga putih yang kau kutip dari kitab Guru Somala. Jawablah Topeng Hitam. Kiai tahu siapa Topeng Hitam? Kau bisa mengelabui banyak orang. Nyi Parwati dan Arya Soma, juga para kiai sepuh dan para pejabat kadipaten, termasuk juga Mak Lampir dan kadipaten. Ya, Gendawar pun menjadi sangat terkejut karena Kiai Jamas adalah satu-satunya kiai yang mengetahui siapa dirinya yang sesungguhnya. Bahkan sang kiai pun tahu kalau Gendawar telah mengutip atau menyalin ilmu-ilmu dari kitab Somala untuk dipelajarinya. Sungguh luar biasa, memang Kiai Jamas adalah kiai yang berbeda dan memiliki naluri serta mata batin yang lebih kuat daripada kiai-kiai yang lainnya. Kini yang mengetahui Gendawar sebagai Topeng Hitam pun berarti ada 3 orang, yaitu Kiai Jamas sendiri, Kalagundang, serta Santa Enam. Tapi tidak pada Kiai Jamas. Aku mengerti keadaanmu. Kenapa kau menjadi Topeng Hitam? Tindakanmu tepat. Dan jika nama baikmu sekarang dirusak oleh musuh-musuhmu, itu cobaan yang harus kau hadapi dengan tabah. Kau menguasai ilmu raga putih. Cegat Nyi Randa. Ambil tusuk kondenya. Untuk apa, Kiai? Rebut saja dulu. Nanti aku tunjukkan apa rahasianya. Ayo. Kini kita kembali lagi ke dalam rumah Adipati Haryo Sentanu, di mana pada saat itu Nyi Randa pun memerintahkan Nyai Rarawirati untuk menuruti semua perintahnya. Sedangkan Adipati Haryo Sentanu yang ada di sebelah dukun setan itu pun tampak kasihan terhadap istri aslinya itu, karena seakan-akan istrinya itu tidak berharga sama sekali, bagaikan pembantu yang harus patuh terhadap majikannya. Bahkan kini Nyai Wirati sampai menyembah-nyembah di hadapan Nyi Randa. Petinggi Mataram itu pun sebenarnya menolak semua itu terjadi. Akan tetapi semuanya sudah terlanjur, dan ia sudah terlibat perjanjian dengan Nyai Randa yang juga sudah menjadi istrinya tersebut. Sang Adipati pun mengatakan bahwa anaknya sedang tidur ketika wanita setan itu menanyakan keberadaan putrinya. Nyi Randa itu pun kemudian menyuruh sang Adipati untuk mengatakan kepada Rara Setyawati bahwa ia akan menemuinya besok siang. Tampaknya ia juga akan menjadikan Rara Setyawati sebagai budaknya, sama seperti ibunya dan juga Mira, pembantu mereka itu. Kisanak, lihat kereta lewat tadi. Kereta seorang kanjeng. Betul. Penumpangnya seorang kanjeng dengan 2 orang wanita di dalamnya. Oh iya, ada. Waktu mendekati maghrib tadi. Kemana arahnya, Nyai? Ke sana. Kalau ke sana, berarti ke Kadipaten, Kiai. Cepat, kita susul mereka. Benar sekali, keputusan yang diambil oleh Gendawar untuk bertindak sendirian saja. Karena di saat itu, Kiai Basari dan Jaka baru saja sampai di desa terakhir sebelum memasuki kota Kadipaten. Setelah semuanya beres, Nyi Randa pun segera berpamitan untuk pergi, dan besok siang ia akan kembali lagi, sekaligus untuk tinggal di tempat tersebut bersama sang Adipati sebagai suami istri. Setelah memastikan dukun hitam itu pergi, Adipati Haryo Sentanu pun segera menghampiri istrinya. Ia pun mengatakan bahwa ia sudah rindu dengan putri mereka, Rara Setyawati. Mendengar kata-kata suaminya, wanita itu pun melaporkan
bahwa Gendowor makin kurang ajar kepada anak mereka. Ia pun merasa harus cepat-cepat meninggalkan Kadipaten Tegal tersebut, atau bahkan mengusir Gendowor dari Kadipaten itu. Sebab kalau tidak, Gendowor, si pekatik kuda itu, akan membuat mereka malu besar. Sang adipati pun menyetujui usul istrinya tersebut. Kalau tidak, Gendowor akan membuat kita malu. Iya. Kurang ajar. Rupanya kau bisa menahan ilmuku. Mundur bukan berarti kalah, tapi untuk menang. Sendika Kiai. Cukup hebat juga si dukun hitam itu. Ia pun tampaknya tidak mau kehilangan lawannya, sehingga ia mencoba untuk terus mengejar. Rombongan Aji Basa Pamungkas pun juga mengejarnya. Namun mereka sama-sama kehilangan jejak, sebab gerakan topeng hitam begitu cepat luar biasa dan sulit untuk diikuti, apalagi dikejar. Aji Basa Pamungkas tampak marah mendapatkan kenyataan pahit tersebut. Mana dia? Kurang ajar. Kita kehilangan jejak. Apa aku bilang? Pengejaran seperti ini selalu gagal. Seharusnya kita kepung. Sudah. Jangan banyak komentar. Yang jelas, topeng hitam telah lolos dari tangan kita. Oh ya, selamat atas keberhasilan pekerjaan Andika, Nyai. Ya, aku juga mengucapkan selamat untuk Andika. Si Cikas dan si lampir itu pun memberikan selamat kepada sekutu baru mereka yang telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Si lampir pun kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat karena ia akan memberikan tugas baru bagi wanita dukun hitam tersebut. Sedangkan topeng hitam yang kini telah bersama dengan Kiai Jamas pun mempertanyakan tentang alasan sang Kiai menyuruhnya untuk mundur dan mengalah. Kenapa Kiai menyuruh aku berhenti? Perasaan aku masih sanggup melawan mereka semua, Kiai. Kau tidak kenal siapa mereka itu, Gendowor. Apakah mereka semua orang-orang sakti yang tidak terkalahkan, Kiai? Bukan begitu. Jika satu persatu kau lawan, mungkin kau masih bisa di atas angin. Tapi, jika mereka bergabung dan mengeluarkan kesaktiannya masing-masing, aku yakin kau akan keteter. Ingat, perang tidak selamanya hanya menggunakan tenaga, tapi juga akal. Kita butuh bantuan. Mari kita ke Padepokan. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.